Pada pertemuan yang sebelumnya, kajian di Ahad keempat, kita membahas kitab Sulamut Taufik, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah kita khatamkan di Ramadan kemarin. Dan Sulamut Taufik tersebut membahas pembahasan fikih, akan tetapi di situ juga disisipkan pembahasan-pembahasan tazkiyatun nafs, pembahasan-pembahasan masalah tauhid, dan juga penyucian jiwa, dan juga pembahasan tentang akhlak dan juga adab juga. Dan insyaallah setelah kita mengkhatamkan kitab Sulamut Taufik, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai mempelajari, mengkaji kitab yang baru, yaitu kitab Fathul Qaribil Mujib, atau biasa dikenal oleh masyarakat kita dengan kitab Fathul Qarib. Kitab ini cukup masyhur, cukup terkenal, apalagi di kalangan pesantren, kalangan pondok ini sudah sangat-sangat terkenal sekali. Terus lagi pondok-pondok tradisional, karena kitab ini termasuk salah satu dari kitab yang paling banyak dipelajari. Kitab ini membahas tentang fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini membahas permasalahan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita pernah mendengar kitab atau matan Abu Syuja, kalau pernah kita mendengar matan Abu Syuja atau kitab takrib, nah kitab Fathul Qarib ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab atau dari matan Abu Syuja tersebut. Jadi ini adalah kitab syarah. Syarah itu artinya penjelasan dari sebuah ringkasan dari sebuah matan yang sering dikenal dengan Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Qasim Al-Syafi'i taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Beliau, atau yang kebanyakan di kitab-kitab yang sudah dicetak, biasanya dimulai dengan ucapan ini, yaitu qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Sebenarnya itu bukan dari si penulis kitab, bukan penulis kitab, tapi itu adalah tulisan yang dimasukkan oleh para penyalin kitab di zaman dahulu. Ya, karena di zaman dahulu ketika orang itu ingin memperbanyak kitab, maka mereka, karena tidak ada fotokopi, maka mereka membayar seseorang untuk menyalin satu kitab. Nah, termasuk kitab Fathul Qarib ini, ya, ketika disalin maka di awal dari buku tersebut ditambahi ucapan qala Syekhul Imamul Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ini adalah penulis dari kitab Fathul Qarib. Ya, maka di awal ini perlu kita mengenal siapakah penulis dari kitab ini. Ya. Beliau adalah, di sini disebutkan qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin. Syamsuddin adalah julukan beliau. Ya, adalah julukan beliau. Abu Abdullah, kunyahnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Qasim Asy-Syafi'i, Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i.
Ya. Yang mana lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Dari penulis kitab Fathul Qarib itu adalah Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Al-Ghazi atau sebelum itu Asy-Syafi'i, ya, nama beliau adalah Muhammad, ayah beliau adalah Qasim. Asy-Syafi'i adalah nisbat dalam mazhab fikih beliau. Kemudian Al-Ghazi itu nisbat kepada sebuah kota yang bernama Gaza. Ya. Jadi beliau lahir di Palestina, di Gaza. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berasal dari Gaza. Ya. Makanya beliau dinisbatkan pada tempat kelahirnya Al-Ghazi. Ya. Beliau dilahirkan, ya, pada tahun 859 Hijriah. 859 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama di abad ke-9 Hijriah, ya. Atau kalau Masehinya 1455 Hijriah. Beliau lahir di Gaza, besar di sana, kemudian mempelajari agama di sana juga, thalabul ilmi di sana. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Kairo, Al-Qahirah, ke Mesir. Beliau pindah ke Mesir. Ketika di Mesir beliau juga belajar, ya, di sana hingga beliau mendapatkan beberapa tugas di Universitas Al-Azhar di tahun itu, ya. Di Universitas Al-Azhar beliau mendapatkan tugas, ya, mengajar dan lain sebagainya. Jadi beliau termasuk salah satu orang penting di Jamiatul Azhar, di Universitas Al-Azhar. Hingga beliau wafat di Mesir pada tahun 918 Hijriah. Baik. Taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi. Semoga Allah memberikan kepada, atau semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau dengan rahmatnya dan juga keridhaannya, amin. Baik, maka di sini Al-Musannif beliau memulai kalamnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tabarrukan, dengan bertabarruk, mengambil barokah bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihatul Kitab, ya. Fatihatul Kitab maknanya adalah, ya, pembukaan dari Al-Qur'an. Ya. Maka di sini beliau memulai tulisannya dengan basmalah dan juga hamdalah. Kemudian beliau menyebutkan sebab-sebabnya. Kenapa kok beliau memulai menulis kitab ini? Beliau memulai dengan bacaan basmalah dan juga hamdalah. Maka alasan yang beliau sebutkan yang pertama di sini adalah tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Alasan yang pertama adalah karena ingin mendapatkan berkah dengan pembukaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dibuka dengan surat Al-Fatihah yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka di sini ingin mendapatkan keberkahan. Keberkahan sendiri adalah ziyadatu khair ala khair, itu kebaikan yang bertambah. Ya, dan ini sudah menjadi tradisi para ulama ketika mereka menulis sesuatu maka memulai dengan basmalah dan juga hamdalah. Kemudian beliau menyebutkan alasan yang kedua, li'annaha, karena basmalah dan juga hamdalah itu ibtida'u kulli amrin, adalah permulaan dari setiap perkara dzibalin, yang penting. Maka ini alasan kedua beliau. Beliau memulai dengan basmalah dan hamdalah karena setiap perkara yang penting, apalagi dalam urusan syar'i, termasuk juga menulis mengarang kitab, ya, maka hendaknya dimulai dengan apa? Basmalah dan juga hamdalah. Ya. Ada beberapa riwayat, ya, diantaranya adalah sebagaimana dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillah, setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah atau hamdallah, ya, hamdalah, fahuwa ajdzam, maka dia telah terputus.
Ya, maka dia adalah terputus. Dalam riwayat lain, ya kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Dengan basmalah. Dalam riwayat lain disebutkan hamdalah. Ya. Imam Abu Dawud ketika mengomentari hadis ini dalam kitab sunannya, beliau mengatakan ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri secara mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Jadi memang ada beberapa ulama yang mendhaifkan hadis ini. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi beliau dalam kitab Al-Adhkar ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis tersebut ya, meskipun diriwayatkan di beberapa riwayat secara mursal, akan tetapi juga diriwayatkan secara mausul. Dalam artian secara mausul itu tidak terpotong sanadnya. Sanadnya menyambung hingga Nabi SAW. Dan Imam Nawawi menghasankan hadis tersebut ya. Jadi Imam Nawawi menghasankan hadis tersebut. Ala kulli hal ya, itu adalah alasan kedua beliau kenapa beliau memulai dengan basmalah dan juga hamdalah. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wa khatimatu kulli du'ain, dan dia yaitu kalimat basmalah dan juga hamdalah itu adalah ya, atau kalimat hamdalah itu adalah khatimatu kulli du'a, adalah penutup dari setiap doa. Penutup dari setiap doa. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar yustahabbu an yakhtima du'aahu bilhamdallah. Ya, bilhamdillah ya. Dianjurkan ya, ketika berdoa maka menutup doanya dengan ucapan alhamdulillah ya. Sebab yang keempat kenapa beliau memulai dengan basmalah juga hamdalah ya. Wa akhiru da'wal mu'minina, dan dia atau ucapan hamdalah itu adalah akhir dari seruan atau doa orang-orang mukmin fil jannati, di surga, dari thawabi, yang mana surga adalah tempat orang mendapatkan balasan kebaikan. Ini adalah alasan keempat ya, kebaikan dari ucapan alhamdulillah, yaitu akhir dari doa orang-orang beriman di surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir penutup dari doa mereka, doa orang-orang beriman itu di surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian beliau mengatakan, qala ahmaduhu, aku memuji Allah, an waffaqa, yang telah memberikan taufik, man arada, dari orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari para hambanya, litafaqquhi fid dini, untuk mempelajari agama, ala wifqi muradihi, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallim, dan aku bersalawat dan juga mengucap salam ala afdhali khalqihi, kepada sebaik-baik makhluknya. Siapa? Muhammadin sayyidil mursalina, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik anak Adam, sebaik-baik makhluk. Ya, makhluk yang paling baik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Jami' Shaghir, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyid, tuan bagi seluruh anak Adam pada hari kiamat, dan juga tidak ada kesombongan dalam hal tersebut. Kemudian di sini beliau melanjutkan al-qail, yaitu Rasulullah yang mengucapkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah akan membuat dia faqih dalam agama. Allah akan membuat dia faqih dalam masalah agama. Ya, hadis ini termasuk hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga selainnya. Wa ala alihi wa sahbihi, dan salawat serta salam juga selalu diberikan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat, muddata dzikri dzakirin, selama mengingatnya orang-orang yang mengingat,
wasahwil ghafilin, dan lupanya orang-orang yang melupakan. Apa maksudnya? Itu maksudnya adalah senantiasa salawat serta salam ini terhaturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada keluarga beliau, kepada para sahabat sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Kenapa? Karena di setiap waktu itu tidak mungkin terlepas dari orang yang mengingat Allah atau orang yang lupa kepada Allah. Jadi selama bumi masih berputar, pasti ada orang yang mengingat Allah atau orang yang lupa kepada Allah. Jadi itu maksudnya tadi, ya muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, dan setelahnya. Maka di sini beliau membahas tentang maksud dan juga tujuan dari penulisan kitab Fathul Qorib ini. Beliau mengatakan, hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab fi ghayatil ikhtisari, ya, dalam puncak dari ikhtisar, puncak dari ringkasan, wa tahdzibi, dan juga pilihan. Jadi memang kitab ini memang ringkas, ya, memang ringkas. Ya, di antara syarah-syarah terhadap matan Abu Syuja, termasuk yang paling ringkas adalah Fathul Qorib. Matan Abu Syuja ada syarah yang lain, ya, seperti syarah Al-Iqna yang ditulis oleh Khatib Asy-Syirbini, tapi cukup panjang lebar sampai 2 jilid. Ya, tapi di sini Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi beliau cukup ringkas dalam mensyarah kitab ini. Kemudian beliau mengatakan wada'tuhu, aku menulisnya, aku meletakkan syarah tersebut alal kitab al-musamma bit takrib, kepada sebuah buku yang dinamai dengan takrib. Itu salah satu nama dari matan Abu Syuja, ya, makanya juga sering disebut dengan kitab takrib, ya, matan takrib. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa kok sampai menulis buku ini. Beliau mengatakan liyantafi'a bihil muhtaju, supaya bisa mengambil manfaat orang yang membutuhkan, minal mubtadi'ina, dari orang-orang mubtadi' ibtida, orang yang baru memulai belajar li furu'i syariati wad din, untuk cabang-cabang syariat dan juga agama, maksudnya dalam masalah fikih. Ya, jadi ini alasan beliau yang pertama adalah supaya orang-orang yang baru belajar fikih, ya, bisa mengambil manfaat, ya, bisa mengambil manfaat. Waliyakuna, kemudian sebab yang kedua, waliyakuna wasilatan, dan supaya hal tersebut, ya, atau kitab tersebut, ya, menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah linajati yaumaddin, untuk keselamatanku pada hari kiamat. Dan ini juga termasuk hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah, jalan, ya. Maka wasilah ini adalah suatu yang diperintahkan secara syar'i, dan termasuk wasilah, mencari wasilah yang diperbolehkan adalah dengan amal soleh, ya, dengan amal soleh, ya. Dan termasuk amal soleh yang paling mulia adalah ketika kita menulis suatu buku, suatu kitab yang memberikan manfaat ilmu syar'i kepada manusia. Wa naf'an li ibadihil muslimin, dan memberikan manfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah alasan yang ketiga kenapa beliau sampai menulis kitab ini, adalah untuk memberikan manfaat, supaya ada manfaatnya bagi kaum muslimin, ya. Ini sebagaimana dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Kemudian beliau mengatakan innahu sami'u du'ai ibadihi, sungguhnya Allah Maha mendengar doa para hambanya, wa qaribun mujibun, dan Maha dekat juga Maha mengijabahi doa. Wa man qasadahu, dan siapa yang menuju Allah Subhanahu wa taala, la yakhibu, tidak akan merugi. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, dan jika ada seorang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang, ya, dari hambaku tentangku, maka katakan aku ini adalah al-dekat. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan mukadimahnya.
Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya yujadu fi ba'dhi nusakhi hadzal kitabi, ketahuilah bahwasanya didapati di sebagian naskah, ya, naskah atau manuskrip dari buku ini, ya. Maksudnya di apa namanya, manuskrip Matan Abu Syuja-nya, ya, manuskrip Matan Abu Syuja. Di sebagian manuskrip disebutkan fi ghairi khutbatihi, di selain awal dari kitab tersebut Matan Abu Syuja, tasmiyatuhu, ya, penamaannya taratan bit takrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Ya, ada satu naskah kan judulnya adalah Matan Abu Syuja, ya. Judulnya sebenarnya adalah At-Takrib. Ada juga yang naskah yang lain mengatakan bahwasanya judul Matan Abu Syuja itu sebenarnya adalah Ghayatul Ikhtisar. Ya. Maka sebenarnya dia punya dua nama. Jadi Matan Abu Syuja itu punya dua nama. Yang pertama adalah Takrib, ya. Yang kedua adalah Ghayatul Ikhtisar. Ya, makanya nanti beliau Fathul Qorib ini juga memiliki dua nama. Ya, memiliki dua nama. Ya, para ulama ketika mensyarah Matan Abu Syuja juga terkadang memberikan nama sesuai dengan nama yang pertama atau sesuai dengan nama yang kedua. Seperti Fathul Qorib sesuai dengan nama yang pertama, kitab Takrib. Kalau misalkan nama yang kedua Ghayatul Ikhtisar, seperti Taqiyuddin Al-Hisni, beliau memiliki syarah terhadap Abu Syuja, judulnya Kifayatul Akhyar, ya, Kifayatul Akhyar, ya, sesuai apa Ghayatul Ikhtisar, ya. Adapun seperti Khatib Asy-Syirbini, beliau lebih condong menamai Matan Abu Syuja, ya, Abu Syuja, makanya beliau beri judul Al-Iqna, ya, Al-Iqna syarah Matan Abi Syuja. Baik, ala kulli hal, maka beliau mengatakan falidzalika, oleh karenanya samaituhu bismain, oleh karenanya saya menamai syarahnya, yaitu kitab Fathul Qorib ini, beliau beri nama ada dua. Baik, ahadahuma, salah satunya Fathul Qoribil Mujib, yaitu nama kitab ini adalah yang pertama, nama pertama Fathul Qoribil Mujib fi syarhi alfadhit takrib. Kemudian wathani, nama yang kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Ini nama yang kedua dari Fathul Qorib, ya, yaitu Qaul Mukhtar. Tapi yang lebih masyhur, ya, sering disebut atau ya lebih masyhur disebut dengan Fathul Qorib. Baik, maka di sini beliau mulai mensyarah ucapan Al-Imam Abu Syuja, penulis Matan Abu Syuja. Beliau mengatakan qala Syekh Al-Imam Abu Thayyib, berkata Syekh Imam Abu Thayyib, itu adalah kunyahnya dari penulis Matan Abu Syuja, wa yushtaharu aidan bi Abi Syuja, dan masyhur juga dengan kunyah yang lain, yaitu kunyah Abu Syuja, dan kunyah Abu Syuja ini lebih masyhur daripada kunyah yang pertama. Syihabil Millah, ya, Waddin, ya. Itu adalah julukan beliau, Syihabul Millah Waddin. Nama beliau adalah Ahmad ibnu Husain ibnu Ahmad al-Asfahani, Asfahan, ya. Asfahan daerah sekitar Irak atau Iran gitu, ya, daerah sana. Saqahullahu tharahu sabiba rahmati wa ridwan wa askanahu a'la faradisal jinan. Semoga Allah memberikan kepada beliau, ya, rahmat dan juga keridhaan, dan semoga Allah meletakkan beliau pada surga Firdaus. Maka di sini beliau menyebutkan tentang penulis Matan Abu Syuja yang beliau syarah ini, ya. Beliau adalah Abu Thayyib, ya, kunyah yang lain Abu Syuja, lebih masyhur dengan nama Abu Syuja. Julukannya adalah Syihabul Millah Waddin. Nama beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, ya. Adapun kelahiran dan wafatnya Imam Abu Syuja, yaitu yang disyarah dalam Fathul Qorib ini, ada khilaf, ada perselisihan para ulama, ya. Ada perselisihan dari para ulama, ya. Sebagian ada yang mengatakan, ya, bahwasanya beliau lahir tahun 433 Hijriah, ya. Ada yang mengatakan yang lainnya bahwasanya beliau lahir tahun 328 Hijriah, ya. Jadi ada khilaf, ya, dalam masalah ini tentang lahirnya beliau. Tapi beberapa hal yang disepakati oleh para ulama, yang pertama diantaranya bahwasanya Abu Syuja, ya, Imam Abu Syuja, beliau memiliki umur yang panjang, ya. Bahwasanya beliau sampai berumur 160 tahun umurnya.
Dan ketika berumur 160 tahun disebutkan dalam kitab-kitab tarajim, kitab-kitab biografi para ulama, ketika berumur 160 tahun itu tidak ada anggota tubuhnya yang mengalami kecacatan. Jadi penglihatannya masih bagus, pendengarannya masih bagus, jalan juga masih sehat, ya. Kemudian ditanya oleh para murid-muridnya, bagaimana Anda bisa umur sudah setua ini tapi anggota tubuh Anda itu apa? Masih sehat saja. Maka beliau mengatakan kepada muridnya tadi, ya, hafidhuha fi sighar, ya, aku sudah menjaga anggota tubuhku ini ketika kecil, ya. Fahafadhahallahu fil kibar. Maka Allah pun menjaganya ketika aku sudah tua. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya, saya menjaga anggota tubuh saya ini ketika masih muda dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya tua, Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuh saya ini dari kecacatan. Ya, dan kisah beliau sangat cukup banyak, ya, tidak sangat tapi cukup banyak. Di antaranya bahwasanya beliau ini dulu kan dari Asfahan itu daerah Iran, sekitar Iran sana. Beliau itu kemudian pindah ke Madinah. Dan beliau termasuk ulama. Tapi beliau selain ulama, beliau juga sebagai petugas yang membersihkan Masjid Nabawi. Jadi beliau itu kerjaannya nyapu Masjid Nabawi. Ya, beliau kerjaannya apa? Nyapu Masjid Nabawi. Bahkan diceritakan bahwasanya matan Abu Suja itu beliau tulis ketika berada di Raudhah. Berada di antara mimbar Nabi dan juga makamnya. Ya, dan beliau memang tukang sapu Masjid Nabawi. Ya, tapi beliau ulama, dan itu banyak sekali para ulama yang berkhidmah melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sedangkan ilmu mereka begitu luar biasa banyak. Baik. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah mulai masuk ke syarah dari muqaddimah Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, aku memulai kitabi, buku ini, ya, kitabi hadza, buku ini, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, sama dalam matan Abu Suja juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalam matan Abu Suja juga apa? Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, maka di sini ada faedah, ya, disebutkan oleh Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya. Ya, hasyiah itu syarahnya syarah. Jadi kalau dalam kita mempelajari kitab para ulama itu, jadi kitab itu ada yang ringkasan, sangat-sangat ringkas. Ringkasannya itu kemudian disyarah, diperjelas. Syarahnya itu diperjelas lagi, namanya hasyiah. Jadi kayak ini misalkan matan Abu Suja. Matan Abu Suja kan tipis. Kemudian disyarah, diberi penjelasan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya, dalam kitab Fathul Qorib, satu jilid ini. Fathul Qorib ini diberi hasyiah, disyarah lagi. Jadi ini syarahnya syarah. Ya. Hasyiah Fathul Qorib, syarahnya Fathul Qorib itu sendiri ada beberapa, di antaranya yang masyhur adalah hasyiah Baijuri. Ya, Imam Baijuri beliau Syekhul Azhar, ya, Grand Syekh Al-Azhar di zamannya. Beliau memberikan syarah. Kemudian juga Al-Birmawi memiliki hasyiah. Tapi kelihatannya masih manuskrip, ya, belum dicetak. Baik, maka Imam Baijuri memberikan faedah, ya. Memulai sesuatu dengan basmalah itu ada beberapa hukum, bahkan ada sampai 5 hukumnya. Terkadang memulai sesuatu dengan basmalah itu hukumnya sunnah, terkadang wajib, terkadang makruh, terkadang haram, ya, terkadang boleh. Beliau mengatakan, ya, yang pertama adalah memulai sesuatu dengan basmalah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk apa? Untuk hal-hal yang memiliki keutamaan khususnya dalam masalah agama. Maka hukumnya sunnah. Contoh misalkan, ya, seorang ingin menulis kitab, ya, seorang ingin menulis kitab, ya. Kemudian orang ingin berwudu, ya. Kemudian orang ingin membaca Al-Quran, ya. Maka untuk hal-hal yang memiliki keutamaan dalam masalah
agama maka dianjurkan apa? Membaca basmalah, disunnahkan. Misalkan ngaji seperti ini juga ya hendaknya diawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, ya, basmalah ini bisa menjadi wajib hukumnya. Ya. Membaca basmalah hukumnya wajib di awal sesuatu. Kapan itu? Yaitu ketika dalam sholat, ketika membaca Al-Fatihah. Ya, ketika di dalam sholat, ketika membaca Al-Fatihah, maka wajib hukumnya membaca apa? Basmalah. Ya. Wajib hukumnya membaca basmalah. Nah, karena apa? Karena basmalah itu, ya ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, bagian dari Al-Fatihah. Kalau misalkan ada satu ayat dari Al-Fatihah yang tidak terbaca, maka salatnya tidak sah karena adalah rukun salat. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, membaca basmalah bisa hukumnya haram. Jadi membaca basmalah itu terkadang hukumnya apa? Terkadang hukumnya haram. Ini yang ketiga. Kapan membaca basmalah itu menjadi haram hukumnya? Yaitu ketika hendak melakukan perbuatan yang haram. Ya, haram lidzatihi, ya, disebutkan haram lidzatihi itu aslinya memang sudah haram gitu. Contohnya apa? Ya, nenggak miras misalkan. Kemudian bismillah sih gitu misalkan. Maka berdosa. Jadi minum miras itu sudah berdosa, ngalah ngucap basmalah itu apa? Lebih berdosa. Ya. Itu juga apa? Berdosa. Maka diharamkan misalkan melakukan perbuatan zina, kemudian memulai dengan bismillah, ya, maka apa? Ada hal-hal yang diharamkan. Ya, makanya ketiga ini diharamkan baca basmalah ketika mengawali perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, maka nggak boleh. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, membaca basmalah di awal sesuatu itu terkadang hukumnya menjadi makruh. Terkadang hukumnya apa? Menjadi makruh. Ya. Kapan itu? Yaitu ketika melakukan sesuatu yang makruh juga. Ketika melakukan sesuatu yang makruh juga. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya. Contohnya apa? Contohnya sesuatu yang makruh itu adalah, contohnya ya, mohon maaf, ya, di kitab yang disebutkan seperti itu, melihat kepada kemaluan pasangannya tanpa ada kebutuhan. Ini makruh. Ya, ini makruh kalau tanpa ada kebutuhan, ya. Kalau tanpa ada kebutuhan. Insya Allah akan kita bahas nanti di kitabun nikah, bab masalah nazar. Ya. Baik, itu makruh, ya. Ada riwayat dalam hal tersebut. Baik. Atau contoh yang lain adalah membaca basmalah ketika bermain yang ada unsur dadu atau bermain syatranj. Syatranj itu apa namanya? Skak, apa skak ya? Ya, catur. Main catur atau an-nard, ya. Nard itu dadu. Ya, kalau tidak diiringi dengan al-maisir apa namanya? Perjudian, maka makruh hukumnya. Kalau sambil ada unsur judinya, maka haram. Ya, maka ini juga apa? Dimakruhkan misalkan main catur misalkan, ya. Kemudian baca basmalah dulu, maka makruh hukumnya. Ya, bismillah. Ngakon oster misalkan gitu ya. Maka apa namanya? Ini makruh hukumnya. Taib al-khamis yang kelima. Yang terakhir berarti ya membaca basmalah hukumnya mubah, ya. Untuk apa? Untuk selain 4 hal yang sudah disebutkan. Jadi misalkan untuk aktivitas harian, masalah duniawi, maka mubah boleh hukumnya. Ya. Mubah boleh hukumnya, ya. Misalkan mau keluar, bismillah, ya, ngangkat barang misalkan bismillah gitu. Nah, boleh, ya, boleh saja. Ya. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan diniati untuk mengharap pahala, maka mendapat pahala dari niatnya, bukan dari kegiatannya tadi, ya. Adapun kegiatannya mubah, ya. Ucapannya maka mubah. Baik. Maka di sini beliau memulai bismillahirrahmanirrahim abtadi'u kitabi hadza. Kemudian beliau menjelaskan wa Allahu, dan lafaz Allah itu adalah ismun lidzatil wajibil wujud. Adalah nama bagi zat, ya, yang wajib keberadaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Dzul Jalalah. Ya, yaitu nama yang seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kembali kepadanya. Itu adalah
nama Allah Subhanahu wa taala. War-Rahmanu, dan nama Allah Ar-Rahman ablaghu minar rahimi, lebih luas daripada Ar-Rahim. Ya, nama Allah Ar-Rahman lebih luas daripada nama Ar-Rahim. Ya, karena dikatakan para ulama, ya, ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah maknanya adalah zat yang memberikan rahmat secara umum. Ya. Adapun Ar-Rahim ini adalah zat yang memberikan rahmat secara khusus. Ya. Ya, Ar-Rahman ada yang menafsirkan, ada yang memberikan makna ya Al-Mun'im, ya, wijala ili ni'am, ya, untuk nikmat-nikmat yang umum, bagi orang kafir juga dapat, orang hewan-hewan juga mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Tapi kalau Ar-Rahim ya lebih khusus, ya, bagi hal-hal tertentu. Baik, kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa tsana'u 'alallahi ta'ala. Ucapan ini adalah bentuk pujian kepada Allah bil jamili, dengan suatu yang terpuji, ala jihati ta'zim, ya, dalam bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan alhamdulillah. Ya. Rabbi ay malikin, pemilik al-alamina, seluruh alam, bi fathil lam, dengan menfathahkan lamnya. Jadi bukan dibaca Rabbul alimin, tapi Rabbul alamin, ya. Wa huwa kama qala Ibnu Malik, dan itu makna dari kata alam sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyah, dia adalah ismu jam'in khas biman yakil, ya, la jam'un. Dia adalah isim jamak, ya, isim jamak bagi sesuatu yang berakal dan bukan jamak. Ya, itu secara rinci di nahwu, ya, dibahas masalah isim jamak dan jamak. Wa mufraduhu, dan bentuk mufradnya adalah alamun, alam, bi fathil lam, dengan fathkan alam, li'annahu ismun amun lima siwallah, karena kata alam itu adalah isim, ya, yang umum mencakup semua yang selain Allah, maka dia adalah alam, ya. Makanya dalam Ushul Tsalatsa kalau tidak salah, ya, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Dalam Ushul Tsalatsa bisa dilihat. Dan semua yang selain Allah adalah alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Wal jam'u khasun biman yaqil, dan jamak, ya, lebih khusus bagi orang yang berakal. Baik. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin nabi, dan salawat Allah serta salam senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil hamzi, dan dia bisa diletakkan hamzah, wa tarkuhu, atau ditinggalkan hamzahnya, ya. Jadi ada yang baca nabiun, ada yang baca nabiyun. Insanun, siapa nabi itu adalah insanun uhiya ilaihi, seorang manusia yang diwahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan syariat, ya'malu bihi, yang dia beramal dengannya, wa illam yu'mar, meskipun nabi tersebut tidak diperintah, bitablighihi, untuk menyampaikan. Jadi itu nabi itu yang diberikan wahyu berupa syariat, tapi apa? Tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, ya. Tidak diperintahkan menyampaikan pada umat. Jadi dia tidak berdakwah keluar. Baik. Fa in umira bitablighi, kalau seorang nabi itu juga plus diperintah untuk menyampaikan kepada umat, fa nabiyyun wa rasulun aidan, maka disebut nabi dan rasul juga, ya. Maka nabi itu lebih umum daripada rasul. Wal makna yunshi'us salat wassalam alaihi, dan maknanya adalah yaitu memberikan salawat dan salam kepadanya. Wa Muhammadun alamun mankulun min ismin maf'ulil mudha'afil ain, dan nama Muhammad yaitu adalah sebuah nama yang diambil dari wazan mudha'af itu yang double di ain fi'ilnya. Wan nabi badalun minhu au atfu bayanin alaihi, ini penjelasan nahwunya, ya. Nabi adalah badal dari Muhammad, gitu, ya. Jadi kalau kita membaca Muhammadin an-nabi, rupane nabi, gitu. Wa ala alihi tahirin, dan juga salawat serta salam tadi, ya, tercurah kepada keluarga nabi yang suci. Siapa keluarga nabi? Hum, keluarga nabi, kama qala Syafi'i, sebagaimana diucapkan Imam Syafi'i, keluarga nabi adalah aqaribuhul mu'minuna, yaitu kerabat nabi dari orang-orang mukmin, min Bani Hashim wa Banil Muttalib, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi ini adalah alun nabi, keluarganya
Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Wakila, dan pendapat yang lain keluarga Nabi, waqtarahun Nawawi, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi, innahum kullu muslim, dia adalah setiap muslim. Ya. Ini adalah keluar, ya, ada beberapa pendapat di sini. Wala'alla qauluhu at-tahirin, dan ucapan di sini, ya, yang suci, keluarga Nabi yang suci, ya, muntaza'un min qaulihi ta'ala, diambil dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirakum tathira, dan Allah menyucikan mereka dengan sebenar-benar pencucian. Wa ala sahabatihi, dan atas para sahabat, ya, jam'u sahibin Nabi, ya, jamak dari sahib, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu ajma'in, seluruhnya takkidul li sahabatihi. Baik. Tsumma dzakara musannif annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar biqaulihi. Kemudian musannif, yaitu Imam Abu Syuja, menyebutkan kenapa kok beliau sampai menulis kitab Abu Syuja, matan Abu Syuja itu. Pokoknya beliau itu mas'ulun, ya, diminta untuk menulis kitab tersebut, mukhtasar ini, biqaulihi, di mana beliau mengatakan sa'alani ba'dul asdiqai, bertanya kepadaku beberapa teman. Beberapa teman di sini asdiqa, shadiq, maknanya adalah murid. Ya, maknanya adalah murid. Jam'u shadiq, ya. Wa qauluhu, dan ucapan beliau hafizahullah, semoga Allah menjaga mereka, jumlatan du'aiyah, ya, kalimat untuk doa. An a'mala mukhtasaran, untuk saya membuat sebuah ringkasan. Apa mukhtasar itu? Huwa maqalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Mukhtasar itu maknanya adalah sesuatu yang sedikit lafadznya tapi maknanya dalam. Itu mukhtasar. Fil fikhi, dalam masalah fikih. Ya, apa fikih? Wa lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Wastilahan, dan dalam istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasab min adillatiha tafsiliyah. Itu adalah fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i, ya, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal, ya, baik lisan ataupun perbuatan. Al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Ya, diambil dari dalil-dalil yang rinci. Ya, dalil banyak di situ, lebih dalam lagi dibahas dalam usul fikih masalah dalil. Ala madhabil imam al-a'zam al-mujtahidi, ya, sesuai dengan madhab imam yang agung, yang mujtahid, Nasirus Sunnah waddin, Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i asy-Syafi'i. Jadi memang matan Abu Syuja itu memang fikih sesuai dengan apa? Madhab Imam Syafi'i. Wulida bi Gaza sanata 50 wa mi'atan. Ya. Beliau dilahirkan di Gaza, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah, wa mata, ya, dan kemudian beliau wafat, Imam Syafi'i wafat rahmatullahi alaihi wa ridwanu, yaumal Jum'ah, beliau wafat pada hari Jumat, salkha Rajab, di akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atain, di tahun 204 Hijriah. Ya, jadi umurnya Imam Syafi'i itu masih sekitar 54 tahun. Ya, Imam Syafi'i. Baik. Mungkin adzan dulu, kemudian nanti kita lanjut. Pun adzan nggih? Sudah adzan. Ya. Kita lanjutkan sedikit habis itu. Baik, kita akan lanjutkan sedikit menyelesaikan bagian muqaddimah, ya. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu taala, wasafa al-musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Musannif atau Imam Abu Syuja menyebutkan beberapa sifat dari kitabnya, yaitu matan Abu Syuja itu. Minha, bahwasanya annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ya. Matan Abu Syuja itu, ya, memang sudah berada di puncak ringkasan dan benar-benar ringkas. Ya, jadi itu Pak dalam matan ini ringkas, ya, matan Abu Syuja. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani. Kata ghayah dan nihayah itu semakna. Wa kadzal ikhtisar wal ijaz. Demikian pula ikhtisar dan ijaz yaitu sama-sama maknanya, yaitu ringkasan. Wa minha, dan termasuk sifat dari matan Abu Syuja, annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu. Ya. Bahwasanya mendekatkan kepada orang yang belajar untuk belajar fikih, ya, untuk mempelajarinya. Ya, jadi lebih apa? Lebih dekat, maknanya mendekatkan itu lebih sistematis. Karena matan Abu Syuja seperti ini, lebih tertata, ya, lebih tertata. Baik. Wa yasulu 'alal mubtadi' hifdhuhu, dan mudah untuk dihafal bagi orang yang mempelajari. Jadi memang
satu hal yang menjadi lumrah di karangan para thalabatul ilmi itu menghafal kitab. Ya, menghafal kitab itu yang mungkin tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum. Ya, kita belajar belajar misalkan belajar satu ilmu misalkan, ya kan tidak sampai disuruh menghafal gitu ya. Mungkin menghafal secara umum saja, tidak sampai perkataannya. Tapi kalau dalam syariat ya menghafal. Istihdharuhu ala dhahri qalbin, itu bisa menyebutkannya meskipun tanpa melihat. Liman yarghabu fi hifdzi mukhtasarin fil fiqhi, bagi orang yang ingin menghafal ringkasan dalam fikih. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqa, dan beberapa orang, beberapa teman, beberapa murid juga meminta kepadaku an aktsira fihi ay al-mukhtasari, yaitu memperbanyak pada kitab Abu Syuja itu minat taksimat, dari pembagian-pembagian lil ahkamil fiqhiyati, untuk hukum-hukum fikih. Ya, untuk hukum fikih. Baik. Wa min hasri aydhabil khisali, dan juga dengan ya membatasi memberikan dhabt, memberikan batasan-batasan ya dalam penyebutannya. Al wajibati wal mandubati wa ghairihima, seperti ini adalah yang wajib, makanya nanti disebutkan arkanus shalah, ya furudul wudu, disebutkan 1 2 3 gitu, sistematis. Fa ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika, maka aku pun ya menjawab permintaan tersebut, taliban li thawab, mengharapkan pahala minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari, sebagai balasan dari penulisan kitab Abu Syuja. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah fil i'anati min fadlihi, ya untuk mendapat bantuan dari Allah ala tamami hadzal mukhtasari, untuk menyelesaikan matan Abu Syuja tersebut. Wa fit taufiqi lis-shawab, mendapatkan taufik dalam kebaikan, dalam kebenaran. Wa huwa dhiddul khata'i, shawab adalah lawan dari kesalahan. Innahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, ya maha kuasa atas yang Allah inginkan. Ay qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun, dan terhadap hambanya Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha mengetahui. Bi ahwali ibadihi, terhadap kondisi para hambanya. Wal awwalu muktabasun min qoulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Ucapan di sini, ucapan musannif, beliau mengatakan latifun, itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 5:19, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu latifun bi ibadihi. Allah latif, maha lembut terhadap para hambanya. Wa tsani, adapun kata khabirun, ya. Khabirun, nama Allah Khabir, ya, itu diambil dari min qauli ta'ala, firman Allah, wa huwal hakimul khabir. Ya, Allah adalah maha hikmah, maha bijaksana, juga maha mengetahui, dalam surat Al-An'am ayat 18. Jadi ini memang asma, ya, isim min asma'illah, dari nama-nama Allah, ya, diambil dari Al-Qur'an, Latif dan juga Al-Khabir. Baik, wal latif wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Maka kata Al-Latif dan juga Al-Khabir adalah nama dari nama Allah. Ya. Wa mana al-awwal, ya, makna apa sekarang maknanya? Al-Latif apa? Al-Latif maknanya al-alimu bidaqaiqil umuri wa mushkilatiha. Makna dari Al-Latif, Allahul Latif, itu maknanya Allah itu maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang sangat-sangat rinci dan juga permasalahan-permasalahannya. Ya. Ya. Serinci apapun, ya. Serinci apapun, serumit apapun, Allah maha mengetahui. Wa yutlaqu aidan bi ma'na rafiqi bihim. Ya, dan juga terkadang dimaknai Al-Latif adalah yang menyayangi hamba. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi bi mawadhi'i hawaijihim rafiqun bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala, dari kata Al-Latif kita ketahui, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Latif, maknanya bahwasanya Allah ini maha mengetahui terhadap hambanya dari apa-apa yang dia butuhkan, ya. Maka memang Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kebutuhan diri kita melebihi diri kita sendiri, ya, melebihi diri kita sendiri. Makanya dalam doa istikharah itu kan disebutkan ketika membaca doa istikharah itu kan kita kan menggantungkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika perkara ini baik untuk saya,
maka mudahkan, maka dekatkan dan seterusnya. Kalau buruk maka dijauhkan, persulit dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Al-Latif, ya, Maha mengetahui terhadap kebutuhan kita yang kadang kita tidak tahu. Wa ma'na tsani, adapun makna ya nama Allah Al-Khabir, maknanya adalah qaribun min makna al-awwal, mirip dengan makna yang pertama yaitu makna Al-Latif. Wa yuqalu, dan dikatakan ya khabartu syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun ay alimun, ya. Ya, orang Arab mengatakan khabartu syai' maknanya adalah saya mengetahui sesuatu. Tapi demikian pertemuan yang pertama ini kita cuma membahas mukadimah, tapi tadi ada beberapa faedah yang mungkin kita bisa dapatkan, ya, faedah fikih, faedah yang lainnya juga, ya, faedah-faedah tentang masalah tentang kitab Fathul Qarib ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk bab atau kitabut thaharah, kitab bersuci yang dimulai dengan pembahasan air. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah air. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.